Ya, Tapi gitu. ada juga pihak yang bilang, Pak Dimyati pencitraan segala macam. Bapak gimana meyakinkan ini? Tidak, buktikan saja. Kalau misalnya Dimyati seperti itu, demo aja Dimyatinya. Saya akan datang. Saya sudah, turun, saya belum, baru kurang lebih 10 hari sudah 2 kali terima demo. Demo Bapak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten High. Kali ini saya mendapat kehormatan bisa langsung berada di ruang kerja pemimpin baru Provinsi Banten. Saya sedang berada di ruang kerja Wakil Gubernur Banten, Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tapi gesit Pak ya? Walaupun bulan puasa tapi gesit itu. Puasa ya enak puasa. Karena katanya Pak. Dengan puasa itu kita sehat. Malah dengan puasa kan pergolakan dalam perut tidak terlalu kencang. Saya hampir ngantuk lihat Pak Dimyati semangat, jadi ikut semangat. Ya semangat dong. Pak petarung. Belum sebulan Pak ya? Belum. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 dilantik. 21 masuk kantor, sekarang tanggal 5, tanggal 6. Ya 10 hari ya? 21 ya kurang 10 hari. 10 hari itu udah ngapain aja Pak? Selain di ruangan di lingkungan KP3B. Jadi dalam 10 hari udah terasa lama ya? Udah terasa lama. Gitu. Udah apel, pagi, sudah lari dan sudah ya alhamdulillah membentuk aturan sistem gitu ya, menata, mengarahkan, dan sudah mulai nih birokrasi di Provinsi Banten itu sudah sedikit sesuai harapan. Sedikit ya. Dan memang ada yang menarik ketika retret kemarin, kepala daerah di Magelang, wakilnya termasuk Bapak ngantor. Iya. Tentu buat Pak Dim bukan hal yang baru kan, langsung memanage, memimpin sebuah pemerintahan karena pengalaman Bapak begitu. Nah, tapi ini kan sesuatu yang baru Pak. Buat Bapak mungkin berada di provinsi. Bapak kan dari bupati langsung ke DPR RI. Nah, sekarang jadi wagub. Apa Pak yang menjadi ada perbedaannya atau apa yang Bapak rasakan? Ya, pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada berbeda lah. Kalau jadi bupati itu kan langsung melayani, langsung berhadapan dengan publik, dengan masyarakat. Katanya yang punya daerah ya. Dan langsung sebagai pelayan terdepan. Nah, kalau gubernur, wakil gubernur atau pejabat Banten itu kan seperti kanwil saja. Kanwil, jadi betul-betul bagaimana memfasilitasi kabupaten kota supaya masyarakatnya adil, makmur, dan sejahtera. Itu tujuannya. Dan jadikan secara kolaborasi menjadi sebuah paket Banten maju. Tapi kan saya pengalaman di birokrasi hampir 10 tahun. Setelah itu saya ke DPR RI, yang jelas lebih tingkatannya lebih nasional. Saya pun di sana jadi pimpinan. Selama saya di DPR RI selalu jadi pimpinan. Pimpinan Badan Legislasi, pimpinan MPR, pimpinan BURT, malah sempat menjadi ketua fraksi. Begitu ya. Jadi betul-betul bagaimana menata itu, termasuk di DPR. DPR itu bagaimana menata, kan saya pimpinan BURT. Dan BURT itu dibantu oleh sekjen dan jajarannya. Sehingga bagaimana menata yang namanya DPR. Dari mulai kantor, in and out, sampai dengan security system, sampai dengan bagaimana mensejahterakan, menugaskan, menindaklanjuti yang namanya pegawai-pegawai yang ada. Sehingga sesuai sistem. Awalnya begitu masuk, sistemnya agak nggak sesuai. Rumit. Akhirnya kita rapatkan berkali-kali. Mungkin ada rapat tuh sampai 5 kali. Hari pertama, terus hari ketiga, hari kelima, terus berikutnya juga begitu.
kita rapatkan sampai 5 kali. Setelah itu sesuai harapan, on the track, maka kalau sudah sesuai dalam memanage, ya jalan dengan sendirinya. Sehingga rapat-rapat nggak perlu lagi, karena sudah sesuai. Mau buat apa lagi? Silahkan laksanakan. Kecuali kalau ada yang tidak sesuai, ada yang agak nyerong-nyerong dikit, ya kita luruskan lagi. Tapi sekarang sudah bagus. Dan saya jadi pimpinan BRT kan memanage pegawai juga. Iya, pegawai dari sekjen ke bawah. Kita ke sana kenal loh ya. Dan termasuk mensejahterakan AKD-AKD yang ada. Sama di sini pun sama, memanage sekda ke bawah. Bagaimana ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Tapi memang ya, memang kita lihat yang ada di SOTK yang ada organisasi yang selevel bebannya besar, ada bebannya ringan. Contohnya aja, Karopim saja. Kepala biro tapi bebannya tidak terlalu berat. Karo umum, bebannya terlalu berat. Nah, malah TU pimpinan ada di Karo umum. Nah, itu yang memang harus kita perbaiki lagi. Dan saya sudah minta kepala biro organisasi untuk menata ulang bagaimana supaya bobotnya tidak terlalu gap ya. Gitu. Sehingga bobotnya sama untuk eselon 2A bobotnya sekian, eselon 2B bobotnya sekian begitu. Jangan sampai eselon 2B lebih tinggi bobotnya dibanding eselon 2A. Pangkatnya kan sudah beda juga. Dan juga penataan ke bawah. Supaya manajemennya by merit system. Supaya apa? Supaya pangkat yang kalau orang mau jadi Kapolres harus kompol dulu baru ke Kapolres. Gak bisa dari kapten AKP langsung Kapolres, gak bisa gitu. Oh Pak bisa aja, SK pejabat bisa aja, nggak boleh, tapi tatanannya harus disesuaikan. Merusak tatanan Pak ya? Merusak tatanan, dan itu pun harus track recordnya bagus, terus pengalamannya bagus. Jadi ada aturan di birokrasi itu 2 tahun misalnya. Nah itu yang harus digunakan. Jadi jangan memaksakan nanti orang yang baru pangkatnya rendah pengen jadi kepala dinas. Nah itu juga presiden yang nggak bagus. Nah kita akan tata betul yang ada di Provinsi Banten. Andra Dimyati akan menata itu. Sehingga apa? Sehingga keadilan terwujud buat pegawai. Dan pegawai juga nanti ada yang namanya talenta, ada yang namanya asesmen. Itu juga harus dipenuhi. Tapi yang pasti pertama adalah pangkat dan golongan. Terus lama bekerja. Terus yang berikutnya adalah ascending. Itu yang harus diterapkan di Pemprov Banten. Nah kalau sebelum-sebelumnya, kalau saya lihat, wah ini persoalan yang berat begitu ya. Tapi sekarang sudah mulai. Bapak menempatkan objektivitas dalam hal apa? Ya sesuai the right man in the right place atau the right job gitu. Jadi sehingga betul-betul sesuai dengan keahliannya. Dengan waktu yang masih tergolong dini, Bapak sudah merekam semua Pak? Sudah merekam, mana yang miss, mana yang sesuai, mana yang bagus. Birokrasi juga yang mana yang handal, yang bagus, mana yang sedang, mana yang kurang. Saya sudah rekam semua. Semua itu Bapak komunikasikan dengan Pak Gubernur? Ya kita ada koordinasi dengan Gubernur, tapi belum sampai ke leveling itu. Tapi kalau saya pribadi sudah bisa membaca itu. Sudah tahu si ini cocoknya di sini, sini cocoknya di sini, sini cocoknya di sini, sudah tahu. Nah, sehingga dengan apabila ada terjadi persoalan-persoalan yang ada akan cepat dilaksanakan. Nah, kita lihat saya ini kan nothing tulus, tidak boleh pejabat-pejabat ada setoran-setoran, apalagi ingin mendapat jabatan ada upeti atau ada suap, ada sogok menyogok, nggak boleh lagi udah. Nggak boleh lagi di Pemprov Banten ada yang seperti itu. Walaupun dulu-dulu saya mendengar ada begitu ya. Berat nggak penerapan itu Pak Batua? Ya kalau kebiasaan habit tuh seperti itu bahaya juga. Tapi kan ini kadang-kadang hanya bisa mencium, tapi tidak ada bentuk. Akhirnya kayak kentut. Gitu ya. Tapi ada juga pihak yang bilang, Pak Dimyati pencitraan segala macam. Bapak gimana meyakinkan ini? Tidak, buktikan saja. Kalau misalnya Dimyati seperti itu, demo aja Dimyatinya. Saya akan datang. Saya belum baru kurang lebih 10 hari sudah 2 kali terima demo. Demo Bapak ya? Ya, pertama demo keras-keras sekali. Dari tokoh-tokoh agama. Yang kedua demo dari GMNI. Mahasiswa kemarin.
Saya nggak tahu, jujur aja, saya sama sekali nggak tahu ada demo. Nggak tahu. Jadi begitu saya keluar, Pak ada demo Pak, jangan lewat sana. Oh kalau gitu bisa nggak? Ada berapa banyak? Banyak Pak. Bapak lewat situ aja? Karena banyak gitu, ya udah perwakilannya saja. Mau berapa orang? Karena banyak yang pertama itu. Udah perwakilannya saja datang. Ya keras mereka. Gitu. Ya tuntutannya adalah ya tadi permasalahan pegawai. Terus yang kedua kemarin saya mau pulang itu jam 5:30. 5:30 ada bakar-bakar ban, saya diarahkan oleh Pol PP ke kiri, jangan lewat situ. Semua saya bilang pulang saya ke situ. Pulang saya ke situ. Jadi Bapak lewat demo itu? Ngapain takut gitu? Itu kan anak kita, masyarakat kita. Apa aspirasinya? Gitu saya jalan, oh lagi bakar ban. Wah ini, apalagi saya yang menyampaikan di bulan Ramadan jangan ada demo supaya apa? Kehidmatan Ramadan, bulan Ramadan jangan terganggu. Tapi itu tadi mereka ternyata tidak anarkis, tidak apa-apa. Yang kita takutkan kan anarkis. Ya kita namanya anak-anak ya. Anak-anak kan kalau anak kita di rumah pun kalau ada protes kita duduk, kita dengerin. Kalau kita nggak dengerin dia bisa nimpuk kita gitu. Anak-anak kita juga begitu ya. Maka kita dengerin apa aspirasinya, apa harapannya, apa keinginannya. Ya hampir sama lah. Inginnya adalah Banten ini maju, Banten ini juga berpihak kepada masyarakat, yang pasti tidak korupsi. Itu harapan mereka. Nah Pak, saya melihat bahwa dari apa yang Bapak lakukan, bahwa dengan kapasitas Bapak yang di nasional gitu, sekarang Bapak boleh menurunkan. Kalau menarik mendengar pidato Pak kemarin di Paneglang ya. Saya biasa dipanggil Pak Ketua, sekarang ada yang manggil Pak Wakil Bapak nggak ngelirik karena nggak biasanya Pak Ketua gitu. Dan dengan menurunkan berbagai katakanlah ego itu, sekarang Bapak menjadi Wakil Gubernur. Apa yang Bapak butuh untuk, apakah ini semata-mata karena Banten atau segala macam, menurunkan itu Pak, bahwa Bapak tokoh nasional gitu. Iya. Memang awal kan saya sampaikan berkali-kali kalau saya minta Pak Andra itu jadi wakil saya. Awal ya saya minta seperti itu, dan saya minta juga ke Bang Dasko, saya minta juga ke Gerindra. Saya bilang alternatif pertama wakil saya Andra, alternatif kedua kan banyak tuh, termasuk Raffi Ahmad kan gitu ya. Nah, tapi tadi bahwa begitu keputusan saya kan punya mentor. Mentor saya di DPR maupun di Republik ini yaitu Pak Dasko itu. Bang Dasko, jadi saya kalau dia sudah mengarahkan, saya pimpinan BRT, beliau pimpinan DPR. Kalau beliau sudah mengarahkan A, saya ikutin. Beliau sudah mengarahkan B, saya ikutin gitu. Jadi saya orangnya patuh ya. Saya orangnya loyal, dan kalau ini kepentingan lebih besar ya saya turutin. Nah itu diantaranya. Dulu pun saya itu waktu 2017 kan nyalon gubernur. Persoalangan wakilnya Bu Yemelia. Nah, wakilnya itu birokrasi provinsi. Bu Yemelia itu aslinya orang Minang kan, gitu. Tapi dia udah lama di Banten. Nah, maka saya besok itu mau penetapan, tiba-tiba datang presiden ke Banten, ke Pandeglang, terus ke Serang, akhirnya saya putuskan ya saya mundur, karena saya tidak direstui gitu ya oleh Bapak. Buat Bapak penting Jokowi, penting, karena saya mewakili beliau di Banten, yang meng-SK-kan juga beliau gitu, jadi saya patuh. Nah, sama dengan sekarang dengan Pak Prabowo, yang meng-SK-kan saya Pak Prabowo. Kalau kata Pak Prabowo mundur dia, saya nggak akan bertahan, saya mundur gitu. Nah, apalagi ini Pak Dasko sebagai mentor saya memutuskan, udah katanya maju, tapi sebagai wakil gubernur, gubernurnya Andra Soni. Saya agak termenyak juga, termenung tuh gitu ya. Kalau ego tuh mikirin ego, ini kan harkat martabat derajat turun kan gitu. Seorang Dimyati senior gitu dianggapnya,
mencalonkan bukan gubernur, sebagai wakil gubernur gitu. Nah, tapi itu tadi karena ini perintah Pak Dasko, ya sudah, ini kehormatan buat saya. Jadi Pak Dasko itu ya mentor saya, dan ya kalau kata beliau mundur, saya mundur juga gitu waktu itu. Saya sempat ke Pak Dasko, Pak, kalau misalnya ini gonjang ganjing seperti ini, saya lanjut katanya, malah lanjut beliau. Jadi saya patsun beliau itu ya saya turuti. Nah, saya dengan Andra Soni ya ini adalah duit tunggal. Menarik itu. Ya duit tunggal, sehingga sama-sama mentornya sama. Artinya duit tunggal itu Pak? Mentornya satu mentor. sama. Satu mentor. Mentornya ya Bang Dasko itu. Gitu. Jadi kalau saya ada sesuatu saya sampaikan ke Pak Andra ada sesuatu sampai ke saya. Kalau saya nggak nurut, kalau saya nggak nurut dia ngadu ke Bang Dasko. Pasti saya disinter ke Bang Dasko kan gitu. Atau saya yang ngadu ke Bang Dasko gitu. Maka ya karena mentornya sama, nggak ada tuh, nggak akan ada terjadi. Cuma yang penting tadi jangan umpet-umpetan. Umpet-umpetan sesuatu gitu yang sifatnya berbelok dari rencana, komitmennya kan ingin menjadikan Banten maju ya bersama-sama. Nah, yang penting transparan aja. Ya, kalau nggak transparan ya saya lapor. Saling lapor ya? Saya lapornya sama ke orang yang sama. Ya memang sama dengan Paneglang. Paneglang Dewi Iing juga itu mentornya kan saya. Lapor Bapak semua sekarang. Karena Dewi adik saya, Iing ya anak asuh dan adik asuh saya juga gitu. Jadi ya saya yang besarkan lah. Maka dengan sendirinya mentornya saya. Jadi kalau ada apa-apa, ya nggak akan ribut mereka berdua karena pasti ngadunya ke saya. Iya. Kalau ada yang nakal ya saya sindrek yang mana gitu. Saya luruskan. Kalau ada sesuatu ya saya bagi. Ada sesuatu pembagian tugas pun saya bagi tuh, bagi tugas. Nanti Dewi ini tugasnya, ini tugasnya, saya bagi. Supaya apa? Supaya jangan beririsan dan juga jangan baperan. Kalau ada apa-apa terbuka, transparan. Sehingga Dewi, Iing sudah terbagi tuh tugasnya masing-masing. Untuk urusan ini, untuk urusan ini Iing, untuk urusan ini Dewi udah terbagi. Tapi kalau ada apa-apa, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, nggak usah ribut keluar, lapornya ke saya. Diselesaikan di sama, saya juga begitu. Ya memang Pak, banyak persepsi bagaimana Pak Dim dengan senioritas dan pengalamannya kemudian ada di nomor 2. Tentu kan ada kayak Bapak bilang tadi, ego segala macam. Dan itu yang biasanya kemudian muncul bisa persepsi, bisa gitu bahwa ini rentan pecah kongsi begitu ya. Tapi tiba-tiba kemudian Pak Andra di SRTJ pun menyatakan bahwa kita adalah duit tunggal. Jadi maksudnya duit tunggal itu Pak ya, satu. Dan Bapak bisa jamin bahwa Dimyati dan Pak Andra aman? Kalau saya sih aman ya. Kalau saya sih rasa nggak akan terjadi macam-macam. Karena Pak Andra juga terbuka, saya juga terbuka. Kecuali kalau saya umpet-umpetan, dia umpet-umpetan. Dia punya rencana sesuatu, kita punya rencana sesuatu, atau berkhianat. Nah itu bisa terjadi pecah. Tapi saya rasa pecah itu nggak mungkin karena mentornya saya bilang satu. Karena bosnya satu gitu. Ada wasitnya ya? Ada wasitnya, bos itulah yang free kick gitu. Nah Pak, ini pasti bos itu yang akan kalau rasa wah ini nggak cocok nih, nggak ini, pasti bos itu yang akan menentukan udah free kick aja, udah kamu ditugaskan yang lain pasti itu. Dan penugasan dari beliau, jadi saya juga seperti itu. Ya intinya ingin membangun Banten lebih maju lagi, dan yang pasti adalah visi misi presiden di Banten ini harus sukses. Gitu. Pertanyaan terakhir, karena ini tamunya nganti kalau di belakang ini banyak yang nonton. Pak, pemerintahan pertama itu pasti yang ditunggu adalah reposisi, mutasi, rotasi dan sebagainya. Bagian dari legacy gitu bahwa perubahan sedang dilakukan. Nah, seperti apa Anda Dimyati melihat ASN dan katakanlah proses mutasi apakah sudah dibahas segala macam? Ini yang paling krusial. Ini krusial. Paling krusial sekarang ini Pemprov Banten ini adalah pengisian jabatan kosong
yang akhirnya adalah terjadinya rotasi, mutasi, dan promosi. Nah ini yang harus terbuka. Jangan sampai ini yang terjadi adalah orangnya gubernur saja, orangnya wagub saja. Sedangkan yang profesional, yang independen, profesional banget tidak terhantarkan. Belum lagi banyaknya titipan-titipan misalnya seperti itu. Nah itu yang menjadi persoalan. Maka kita gunakan talenta. Nah, tapi itu tadi harus objektif. Saya kalau nggak objektif, nggak sesuai dengan kepangkatan, nggak sesuai dengan kehandalan, kemampuan, talentanya, saya pasti akan menyampaikan, saya nggak mau, pasti akan menyampaikan itu. Saya bilang jangan ini, karena nanti ujungnya pasti akan merepotkan. Kalau orang yang tidak sesuai dengan talentanya, kalau orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya, orang yang tidak sesuai dengan kepangkatannya dipaksakan, ujungnya korupsi. Pasti ujungnya korupsi. Pasti itu, nggak mungkin nggak. Pasti ada sesuatu hal, ada permainan dan ketidakadilan. Kasihan nih, pejabat-pejabat yang udah cakap, yang cocok, malah tidak ditempatkan di situ. Pejabat-pejabat yang tidak cakap, yang tidak siap dalam hal pengalaman, yang kepangkatannya rendah, tiba-tiba dia mengisi jabatan yang di atasnya, ketidakadilan. Akhirnya apa problematikanya? Kesemangat kerja kepada yang lain itu dampaknya akan besar. Jadi sehingga mereka mendapatkan promosi, mendapat posisi yang strategis, kata mereka nggak perlu kepintaran, nggak perlu keahlian, nggak perlu kemampuan, nggak perlu golongan, nggak perlu kepangkatan, yang penting kedekatan. Bahaya itu. Yang penting, atau ada sesuatu hal misalnya main suap, upeti, sogok, menyogok, rusak. Maka itu harus tidak ada di Provinsi Banten sekarang ini. Nggak boleh ada lagi yang seperti itu, dan Pak Andra sudah komitmen juga seperti itu. Bahwa kita akan menempatkan the right man in the right job. Jadi betul-betul sesuai dengan kemampuannya. Kalau ada pihak-pihak tertentu, apalagi kalau ada terminal, paham terminal? Yep. Ada terminal, dermaga, gitu. Dermaga. Untuk tempat jabatan penempatan itu ada terminal, ada dermaga yang harus parkir di situ, bayar apalagi namanya, bayar ada retribusi gitu, retribusi gitu ya, ada peneng gitu ya, atau ada uang sandar, berbahaya. Maka itu tidak ada, tidak boleh. Pak Prabowo sudah menekankan tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, tidak boleh ada nepotisme. Itu yang dan tidak ada juga kubu-kubuan, tidak ada. Nah, akhirnya kubu-kubuan itu terjadi tadi kalau orang yang pihak-pihak luar itu menggiring ke kubu-kubuan tadi. Buat apa kubu-kubuan? Nikmati dulu untuk membangun Banten ini, bagaimana Banten maju. Jadi jangan sampai belum apa-apa udah bicara misalnya 2 periode ya, belum apa-apa udah bicara gonima. Ini bahaya. Kalau saya seperti ini, saya akan seperti ini aja. Saya udah bilang ke Pak Andra, biar Pak Andra aja yang pakai A1. Kalau saya biar mobil dari bos saya aja, saya pakai itu. Platnya biar plat bos saya aja gitu. Biar aja. Bapak, biar saya mobil pribadi aja. Dan seperti kakak gitu sekarang ya? Ya, saya wagub tapi ya menjaga sebagai kakak atau sebagai ya saudara begitu, untuk menjaga semua yang ada, termasuk yang pegawai-pegawai yang ada di sini. Jadi kita betul-betul kita rangkul semua supaya mereka jangan ada masalah di saat kepemimpinan Andra Dimyati. Permasalahan apa? Permasalahan hukum. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau lihat Dimyati nanti berpakaian begini aja, ya jangan pikir, wah kok Pak Dimyati nggak pakai jengkol gitu. Oh Pak Dimyati nggak pakai pangkat. Ya udahlah, Dimyati begini aja. Besok lusa soalnya akan begini, kan boleh juga. Boleh kan? Pak, lebih santai. Boleh, nggak dilarang oleh Pak Mendagri. Saya udah sampaikan, Pak boleh nggak saya pakai? Oh, udah Bapak udah nanya. Boleh, katanya. Kecuali di acara-acara yang memang diharuskan. Yang formal. Berpakaian kayak kemarin pakaian apa? Pada retreat, pada saat retreat berpakaian militer gitu ya, saya pakai seperti itu.
Nggak mungkin saya pakai sendirian putih. Nah, kalau ini saya ya udah Dimyati. Kalau simbol biar simbol pemerintahan ini biar maju aja. Ya emang kalau ngobrol sama Pak Dimyati itu apa namanya betah gitu ya. Ini terakhir kedua deh. Pak, soal pemerataan keadilan itu kan sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Bagaimana Bapak menunjukkan bahwa keberpihakan Bapak terhadap daerah itu dalam rangka pemerataan adil. Sementara Bapak, orang sudah tahu bahwa Bapak adalah Pandeglang banget. Bapak selatan banget. Bagaimana Bapak melihat bahwa kalau saya perhatian ke Pandeglang ya karena kebutuhannya ABC. Bagaimana Bapak menunjukkan itu ke daerah lain? Jadi adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil itu ya berdasarkan kualitatif, bukan kuantitatif gitu. Maka oleh sebab itu adil itu adalah tadi, kalau misalnya kita punya keluarga misalnya yang sini butuhnya 500, yang ini butuhnya 300, yang ini butuhnya 200, ini butuhnya 100, ya kita kasih sesuai dengan kebutuhan. Bukan artinya kita 500, semua 500, 300, 300, itu sama rata sama rasa, tapi tidak sesuai karena fiskalnya masing-masing berbeda. Jadi yang satu membutuhkannya lebih besar, yang satu membutuhkannya sedang, yang satu membutuhkannya kecil. Ada juga mungkin karena sudah mandiri dalam keluarga itu, sudah mandiri, sudah lebih kaya dibandingkan bapak ibunya, ya masa kita bantu juga, kan dia pasti nggak mau. Jadi maka dengan sendirinya yang kita bantu adalah anak-anak kita yang belum mampu. Dari fiskal tadi, dari pendapatannya, sehingga kebutuhannya besar, ya kita akan bantu itu. Kita prioritaskan. Kabupaten mana itu? Ada Pandeglang, Lebak, Serang misalnya, terus Kabupaten Tangerang begitu. Kalau kayak kota-kota karena nggak terlalu besar, saya rasa kota-kota tidak terlalu besar juga kebutuhannya. Karena rata-rata dia jadi kota karena memang namanya juga kota. Beda dengan pedesaan. Nah, kalau pedesaan kan rural. Kalau itu kan welfare. Maka dengan sendirinya kalau kota sejahtera, kalau rural pedesaan. Nah, maka kita bantu yang lebih banyak yang rural tadi. Nah, itu sepakat, Pak Andra juga sepakat. Karena Pak Andra dengan saya kan sama-sama orang desa. Jadi kita akan membangun dari desa. Supaya apa? Supaya maju dan sehingga ada pemerataan. Itu, pemerataan itu maksudnya itu. Supaya apa? Supaya Banten maju bersama. Namanya kolektif kolegial gitu. Jadi betul-betul di pemimpinan di sini juga sama, kolektif kolegial. Saya selalu kalau ada apa-apa saya panggil. Saya langsung orangnya proaktif. Ya langsung juga reaktif. Kalau ada apa-apa saya panggil, ini ada apa? Ada apa? Termasuk masalah pagar laut misalnya. Saya panggil Biro Hukum, coba sini, ada apa pagar laut? Keluar apa? Keputusan apa yang keluar dari Pemprov Banten? Apa penyelesaiannya? Dibuatlah daftar inventaris masalah. Kita selesaikan masalah. Banyak lagi yang lainnya. Termasuk kemarin pengadaan, kita hold dulu. Begitu saya masuk hari Jumat, langsung saya hold. Apa alasannya? Alasannya kita lagi refocusing, lagi efisiensi, lagi pemangkasan. Nah, maka kita hold dulu semua. Jangan sampai anggaran yang disusun oleh pemerintahan yang lama di pemerintahan kami ini di Andra Dimyati tidak sesuai dengan visi misi kami. Maka kita hold dan juga jangan sampai anggaran yang ada itu mubazir. Atau impact output benefitnya kecil, atau ada kong kali kong, ada permainan, anggaran-anggaran yang ada tidak sesuai dengan keinginan rakyat masyarakat, atau anggaran yang ada top down sifatnya, bukan bottom up, dari bawah ke atas. Nah itulah yang kami akan cek betul satu persatu dan sekarang sudah mulai direfocusing pelan-pelan. Nanti juga akan ada yang dibintangin, di hold dibintangin, maksudnya supaya untuk refocusing, dan kita akan betul-betul anggaran yang ada value for money. Value for money itu setiap speser uang yang di Pemprov ini itu ada nilai rakyatnya, nilai kuantitasnya, nilai kualitasnya untuk kepentingan rakyat masyarakat Banten. Jadi intinya nanti kepemimpinan Andra Dimyati ini betul-betul bersih dan berkualitas.
Itu diantara. Tapi memang sekarang kita semua kabupaten kota, provinsi, nasional kan sedang lagi efisiensi. Supaya apa? Karena anggarannya terbatas. Tapi insya Allah ke depan akan maju. Baik. Itu diantaranya. Luar biasa. Pak, terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu di ruangan ini dan mudah-mudahan apa yang kita bayangkan soal sosok Dimyati Natakusuma memang itu yang diharapkan memperbaiki. Ya, tapi ada yang saya tambahkan. Pejabat-pejabat di sini sebenarnya handal. Oh gitu Pak? Handal dan bagus, tinggal diarahkan, tinggal diberi tugas. Sebenarnya bagus, handal-handal. Saya melihat, ternyata mereka handal, bagus. Hanya kemarin mungkin kurang difungsikan. Pembandingnya Bapak mungkin mana kalau bilang handal? Pembanding, Bapak kan apa kabupaten? Kan saya pernah sering mimpin di mana, termasuk di pemerintahan kan saya memimpin. Di DPR juga saya sebagai legislatif, tapi saya kan memimpin ibaratnya pemerintahannya di DPR. Jadi saya yang ada di BRT itu menata DPR. Seperti eksekutifnya DPR. Jadi saya itu dua sisi itu. Jadi saya lihat para pejabat di Pemprov Banten ini handal-handal. Handal ya? Handal. Begitu saya kasih tugas cepat mereka. Begitu saya kasih bagaimana membuat format, mereka cepat. Berarti mereka handal, bisa. Cepatnya beres kan Pak? Cepatnya beres, cepat. Jadi saya lihat ternyata mereka memiliki kemampuan yang bagus-bagus. Bahwa harapan birokrat ini ini udah bagus ini. Tinggal mereka jangan diamputasi, jangan dikebiri dari tugas-tugasnya. Jangan diarahkan ke hal-hal yang tidak sesuai. Harus betul-betul normatif. Pasti mereka ada dari kencang dan mereka happy. Dan mereka jangan juga ditekan-tekan. Nah, pihak luar. Kan ada yang seolah-olah birokrat kami betul-betul di dalam bayang-bayang ketakutan. Yang terjadi di pejabat Pemprov Banten ini, pejabat-pejabatnya dibayang-bayangi ketakutan. Padahal mereka handal semua. Semua kadis saya lihat bagus-bagus. Berarti ini kan produk bagus ini. Jadi produk yang menurut saya yang nggak salah ini. Mungkin siapa yang dulu melakukan asesmen ini bagus. Mungkin Pak WH ya. Kalau saya lihat sih peninggalan Pak WH ya, itu bagus-bagus. Ada yang kurang-kurang, tinggal kita benarin. Dan jangan mereka ini kan persoalannya tadi karena ada pihak-pihak merasa mereka tertekan begitu dan mereka yang merasa tersandra. Nah, itu yang akan kita benahi bahwa mereka harus punya keberanian sebagai petarung gitu dan juga punya harga diri, ingin benar. Dan jangan lagi ada permainan-permainan di instansinya masing-masing. Biarkan beradu prestasi gitu ya. Adu prestasi. Saya datang ke dinas ini, kalau saya sudah kunjungi. Handal semua, bagus-bagus semua. Itu yang saya rasakan itu. Jadi saya lihat kalau seperti ini sudah nggak usah ada lagi sepertinya nggak usah ada rotasi lagi. Tinggal yang kosong aja diisi. Ya gitu. Pemikiran saya seperti itu. Tapi nanti kita lihat. Mungkin ada yang lebih cakap nggak begitu. Tapi kalau saya lihat ya handal semua. Coba siapa di sini? BPKAD misalnya, Bu Rina. Dia handal dan paham betul dengan keuangan. Terus PUPR, Perkim, hafal. Apalagi di Snaker tuh, Septo, hafal betul dia dengan tugas tanggung jawabnya itu. Tambah lagi BKD, terus Asda 123. Bapak sudah merekam semua ya? Saya tugaskan sekarang Asda 123 memiliki bobot yang kuat. Saya itu sekarang sudah tidak lagi memanggil kadis-kadis. Saya tugaskan aja Asda. Asda 1, Asda 2, Asda 3. Urus ini. Jadi udah pada tangan dan birokrasi mesin berjalan. Yang namanya birokrasi mesin berjalan itu kalau semua bergerak, itu akan maju. Tapi kalau birokrasi hanya man to man dipilih-pilih begitu, yang ini tidak difungsikan, itu yang menjadi stuck, di mana pemerintahan ini tidak diberdayakan yang namanya
para pejabat-pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah, padahal mereka memiliki kemampuan. Suksesnya pemimpin itu kalau semua bergerak. Dan yang namanya distribution of power itu harus diberikan. Tapi distribution of power ini semua juga bergerak. Jadi jangan sampai mereka di dinas pun dia bergerak sendiri. Dia harus memberdayakan tuh sekdisnya, kabitnya, kadis, kasihnya, kasubagnya. Dia berdayakan semua, bergerak semua. Wah, itu saya yakin raihan prestasinya langsung lompat ke atas. Nah, persoalan yang kemarin sebelumnya kan kita lihat semua dihandle sendiri. Nah, persoalan itu. Ya sebelum Andra Dimyati dihandle sendiri. Nah, itu sehingga mesin tidak bergerak. Nah, kita mau bagaimana mesin ini bergerak sehingga berpacu. Tinggal berpacu dalam melodi. Ya, melodi jadi Banten maju. Banten, baiklah. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini udah panjang dan isinya daging semua. Pak, sukses terus, sehat terus Pak. Iya, makasih. Dan mudah-mudahan Banten apa yang Bapak harapkan, yang Bapak susun sekarang dengan Pak Andra bisa terrealisasi, terwujud. Dan terima kasih banyak. Jadi itulah podcast kita yang luar biasa hari ini bersama Wakil Gubernur Banten Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.